Halo, selamat datang lagi teman-teman di channel Kimbo Tutorial. So, kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menginstal PC SX2 atau PS2 emulator di komputer kita atau di laptop kita dan di device manapun yang bisa kita pakai untuk bermain game PS2 emulator. Tetapi kali ini yang dicontohkan bakalan diinstal di PC ya. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama, kita harus mendownload dulu PC SX2 versi berapapun, terserah. Kalau di sini punya aku adalah 1.4.0 bersama BIOS-nya. Nah, BIOS ini apa? BIOS ini seperti kayak support sistemnya supaya PCSX2 ini bisa berjalan di komputer atau di laptop kalian. Nanti bakalan ku taruh di link di description untuk BIOS-nya. Nah, kalau misalnya kalian belum punya installernya, kalian bisa cek saja di download PCSX2. Nah, pastikan kalian memilih yang paling atas. Nah, di sini versi terakhirnya adalah 1.6.0 standalone installer. Nah, kalian bisa klik saja download di sini, download seperti biasa. Nah, kita kembali lagi. Setelah kita punya installernya, kita bisa buka di PC6.2-nya, di setup. Nah, bakalan muncul tampilan seperti ini. Ada start menu shortcuts, ini bisa dicentang kalau misalnya kalian mau icon PC62 ini muncul di start menu di sebelah sini, atau desktop shortcut bisa muncul di layar desktop kalian. Nah, dua komponen di bawah ini wajib diinstal ya kalau misalnya masih belum punya. Microsoft Visual C++ 2015 Redis sama DirectX Web Setup. Nah, untuk para pemula ini disarankan langsung dicentang saja, langsung di next saja. Kalau misalnya kalian sudah merasa kalian memiliki Microsoft Visual C++ yang versinya lebih di atas ini bisa juga dihilangin centangnya, atau DirectX-nya juga bisa dicentang. Tapi karena ini dua-duanya sangat diperlukan, jadi kita tidak usah hilangin centangnya. Oke, langsung kita next saja. Nah, untuk destination folder, jangan taruh di folder yang memorinya penuh. Ingat sekali lagi ya, jangan ditaruh di memori yang penuh, karena itu akan menghambat performa dari PC SX2-nya. Jadi disarankan untuk taruh di memori yang masih banyak free-nya, yang kurang lebih di atas 100 GB ya. Nah, bisa kalian taruh di new volume D atau di hard disk kalian atau dimanapun, tergantung nama directory kalian. Oke, dan jangan lupa kalian harus mengingat juga di mana kalian menaruh folder tersebut. Oke, langsung kita install saja. Space require-nya 35,8 MB. Jadi ini tidak cukup besar ya untuk PCSX2-nya. Yang besar itu biasa gamenya. Itu rata-rata 0, sekian giga sampai 1 giga ke atas. Oke, sudah komplit ya. Nah, di sini kita lihat sudah muncul PCSX2-nya. Oke, pertama bakalan muncul tampilan seperti ini. Untuk bahasa kalian bisa pilih. Di sini juga ada bahasa Indonesia ya. Tapi aku lebih suka memakai bahasa Inggris. Di sini langsung kita apply saja. Jangan lupa di apply teman-teman supaya bahasanya keganti. Oke, kita langsung next. Ini import atau override. Ini sama aja kurang lebih. Jadi tidak perlu dipusingkan. Nah, untuk para pemula disarankan untuk tidak mengutak-atik bagian ini. Jadi ini kalian bisa langsung next saja. Nah, di sini sudah ada select a BIOS ROM. Nah, BIOS ROM ini yang bakalan nanti ku taruh di link di description. Ini tidak bakalan bisa di finish kalau misalnya BIOS ROM-nya tidak ada. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, finish-nya tidak bisa. Bagaimana cara kita mengatasi masalah ini? Use default setting-nya, kita ilangin centangnya. Jadi kita akan memilih folder di mana kita meletakkan BIOS kita. Untuk default-nya, sistem bakalan langsung mendeteksi di PC62 di BIOS kita, tapi ternyata tidak ada. Kita bakalan langsung ke desktop saja. Nah, sudah kita taruh PlayStation 2 BIOS all version. Nah, ini yang tadi. Ini maksudnya kenapa aku mengarahnya ke desktop. Karena tadi sudah aku pindahkan dari hard disk. Nah, ini dari installer tadi. Nah, ini nih. Sudah aku pindahkan ke desktop. Oke, langsung kita select folder saja. Nah, ini adalah beberapa BIOS ROM yang akan muncul dari dalam folder ini. Kalian bisa pilih bahasa apa saja. Kurang lebih kalau Europe sama USA itu sama, karena sama-sama bahasa Inggris. Yang beda itu biasanya Jepang. Nah,
Oke, langsung kita pilih yang Europe saja. Kita klik sekali lagi. Nah, di sebelah sini kalian terserah mau pilih yang mana. Menurutku sama saja, langsung di finish. Nah, bakalan muncul langsung PC SX2 program lock seperti ini. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, jadi kalian bisa menghilangkannya dengan cara kalian buka di Mist. Setelah itu show konsolnya kalian hilangin centangnya. Oke, sudah selesai. Dan yang berikut, bagaimana cara kita untuk memainkan gamenya? Nah, di sini ada dua cara. Kalian bisa memakai ISO atau file download yang kalian bisa dapat di internet, atau memakai plugin. Nah, plugin ini apa? Jadi, untuk teman-teman yang masih memiliki CD-ROM di laptopnya atau di CPU-nya, kalian bisa menggunakan kaset PS2. Ingat ya, kaset PS2 itu masih bisa dipakai untuk bermain di emulator PC SX2. Jadi kalau misalnya bagi kalian yang masih punya, jangan dibuang kalau misalnya masih pengen main di komputer atau laptop kalian. Nah, pertama karena aku tidak memiliki yang plug-in karena PC ku tidak ada CD-ROM-nya, jadi tidak bakalan ku praktekkan bagaimana caranya, tetapi caranya seperti biasa ya. Nanti bakalan ku jelaskan di terakhir. Oke, yang pertama yang ku jelaskan adalah ISO selector. Oke, kita akan memakai ISO. Nah, untuk ISO, kalian bisa langsung klik di browse di CD DVD, ISO selector, dan juga browse. Nah, bakalan muncul library kalian seperti ini. Kalian cari di mana kalian meletakkan PS2 games kalian. Nah, di sini aku taruhnya di New Volume D di PS2 games. Nah, ini dia. Rata-rata game PS2 ini bertipe disk image file ya guys ya. Kalau misalnya selain dari ini, biasanya bukan game PS2-nya. Jadi pastikan type kalian ini disk image file, oke? Nah, di sini kita ambil contoh untuk bermain game God of War ya. Kita akan coba ambil God of War. Sorry ya, kalau God of War terlalu nge-lag. masih nge-lag ya guys ya. Kita akan coba apa ya? Oke, God of War aja nggak apa-apa. Nah, setelah kita pilih, kita pastikan dulu apakah game kita ini terpilih atau tidak. Nah, bagaimana cara kita tahunya? Kita buka di ISO Selector. Nah, kita lihat. Tandanya ini kebaca nggak? Nah, ternyata God of War 2 USA.ISO-nya kebaca. Artinya game kita bisa dijalankan. Nah, sebelum kita bisa menjalankan gamenya, kita harus menyeting dulu controller kita. Oke, kita bakalan langsung buka di config, controllers, atau pad, di plugin settings. Nah, ini dia. Oke, tunggu sebentar teman-teman. Aku bakalan ngambil stick PS2 dulu. Kalian masih bisa gunakan ini ya, stick PS2 yang masih pakai konverternya ini. Ini juga sangat murah, bisa dapat di toko atau di online shop. Nah, kita bakalan setting terlebih dahulu. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Ini bakalan ku setting dulu. Oke. Oke. Sudah terpasang nampaknya. Nah, pertama yang kalian harus cek itu adalah apakah device kalian tuh sudah terpasang atau belum. Biasanya itu di printers and scanner. Oh, bukan di sini. Bluetooth and other device. Nah, ini dia. Bluetooth and other device ya guys ya. Kalian bisa cek di sebelah sini. Nama stickku adalah Twin USB Joystick. Nah, kita sudah bisa lihat di sini sudah masuk, sudah terbaca ya. Nah, pada awalnya settingan ini bakalan keyboard API-nya tuh bakalan di sini, mouse API juga bakalan di sini. Nah, kurang lebih nanti kalian bisa lihat settingan defaultnya seperti apa. Nah, di sini game device API-nya X input ini bisa menjadi pilihan kalau misalnya kalian memakai stick Xbox 360. Jadi PC SX2 ini juga support untuk stick Xbox.
Nah, untuk keyboard API ini disarankan pilih direct input saja. Mouse API ini disable. Jadi kita tidak akan menggunakan mouse kali ini dalam bermain game di PC SX2. Nah, device diagnostic ini untuk mengecek device apa saja yang sudah tercolok dan terdeteksi oleh PC SX2 untuk bermain gamenya. Jadi punyaku di sana DX Twin USB joystick. Nah, oke. Ini adalah settingan untuk controller kita. Ingat ya, ini settingan untuk controller kita. Defaultnya sudah ada, tetapi tidak disarankan untuk mengikuti yang ini karena bagiku, aku lebih percaya ketika aku menyetingnya sendiri. Oke, jadi kita langsung clear all saja. Nah, bagaimana cara kita menyeting satu persatu tombol ini? Nah, square ini kotak. Kita klik sekali. Terus kita klik tombol apa yang mau kita pakai di stick kita. Nah, kalian bisa lihat di sebelah sini. Ini square ya, atau kotak ya. Kita langsung klik. Oke, sudah muncul. Begitu pula semua tombolnya. Cross ini X. Kita langsung klik tombol X di sebelah sini. Nah, dia bakalan muncul. Kita bakalan setting satu-satu. Oke, select, start, L1, L2, L3. D-pad ini yang ini ya. D-pad ini yang sebelah sini. Nah, yang ini namanya analog. Oke. D-padnya R1, R2, R3. Nah, untuk analog sticknya, untuk up, kalian bisa langsung geser ke atas seperti ini. Ini sebelah kanan gue ya, teman-teman. Jangan sampai terbalik. Oke, kita arahkan ke atas ini. Nah, dia sudah muncul. Untuk setting analog itu kurang lebih seperti itu. Down, left analog sticknya up, left, right, down. Nah, untuk analog dan mouse-nya ini tidak usah diutak-atik, tidak apa-apa. Karena ini juga tidak dipakai ya. Untuk yang pad 2, kalau misalnya kalian ingin bermain 2 orang, untuk game-game 2 orang, kalian bisa juga setting dengan cara yang sama di pad 2 ini. Tetapi jangan lupa, device-nya harus berbeda ya. Kalau misalnya di sini DX Twin USB Joystick 1, di sini harus DX Twin USB joystick yang kedua supaya tidak tertabrak inputnya. Nah, untuk yang pad 2 ini tidak aku pakai karena aku bermain sendiri. Setelah ini semua, jangan lupa klik apply. Kalau kalian klik OK, ini semua bakalan hilang. Oke, kita klik apply. Nah, langsung kita masuk ke dalam gamenya. Di sini ada 2 jenis boot, yaitu CD DVD yang full sama CD DVD yang fast. Nah, kalau misalnya kalian suka untuk bernostalgia dengan openingnya PS2, kalian bisa pakai yang full. Tetapi kalau misalnya kalian mau langsung menuju ke gamenya, kalian bisa pakai yang fast. Langsung kita coba ya, yang full. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Nah, untuk tampilan awal seperti ini. PlayStation 2, kalian bisa lihat. Nah, untuk settingan awal, select language, kita langsung klik X saja. Nah, ini untuk settingan awalnya saja. Kalian bisa lihat, sticknya aku gerakan, bisa berjalan ya. Ini tidak pakai keyboard dan tidak memakai input yang lain. Nah, untuk yang ini, kalian bisa bebas pilih di mana saja. Time zone kalian mau benar atau salah juga tidak berpengaruh. Nah, oke. Oh, ternyata sudah jadi ya teman-teman. Kalian bisa lihat. Nah, ini adalah tampilan dari God of War 2. Nah, untuk teman-teman yang bertanya kenapa tampilannya seperti ini, nanti bakalan ku jelaskan dan ku coba di video yang lain. Tetapi untuk sampai gamenya berjalan kurang lebih ini seperti ini. Oke, kalian bisa lihat. Nah, aku mengklik sticknya, bisa load game. Nah, oke, bisa ya. Jadi ini murni input memakai stick. Kalau mau teman-teman masih kurang percaya, kita bisa load game yang lain dengan cara yang sama dari ISO selector. Kalian bisa memilih browse. Setelah itu contohnya gamenya adalah Guitar Hero. Kita coba buka Guitar Hero. Nah, ini
kotak konfirmasi yang akan muncul ketika kalian ingin mengganti game kalian. Nah, you selected the following ISO image. Jadi kalian bisa swap disk. Swap disk ini seperti kayak kita ganti kaset biasa di PS2 atau reset. Reset ini kurang lebih ya sama aja sih, swap disk sama reset ini. Aku biasa pilih yang swap disk saja. Nah, kalau misalnya teman-teman salah tekan ketika keluar dari game tersebut, masih bisa ada cara untuk melanjutkannya. Kalian bisa klik di sini, di resume ini. Oke, kita coba resume ya. Nah, kalian bisa lihat di sini kenapa dia muncul tulisan incorrect disk, karena tadi kita sudah swap disk ke Guitar Hero. Tetapi kalau misalnya kalian salah tekan, misalnya kayak kalian tekan X ini, kalian bisa langsung buka di resume ini. Nah, kalau resume ini bakalan lanjut di tempat terakhir di mana kalian salah klik X tadi. Nah, langsung kita buka yang reboot CD/DVD fast saja. Kita coba. Nah, inilah Guitar Hero ya. Kalau misalnya kita pakai yang fast, ini tidak bakalan muncul opening PS2-nya. Yang kalian bisa lihat, langsung masuk ke Activision-nya, Harmonix dan bla bla bla. Oke. Nah, sudah muncul kan tampilan dari Guitar Hero. Oke. Mungkin tutorial untuk PCSX2 sampai di situ saja. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, kalian bisa langsung tulis saja di komen bawah. Nanti bakalan ku coba jawab sebisa mungkin, dan semoga teman-teman bisa terhibur, semoga teman-teman bisa menginstal PCSX2, semoga bisa juga nostalgia dengan game-game PS2 yang lain. Oke, jangan lupa untuk tinggalkan komen, tinggalkan like, tinggalkan subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Jika kalian merasa video ini terbantu, kalian bisa juga komen di bawah supaya sebagai bukti konfirmasi bahwa tutorialku ini berhasil. Tetapi kalau misalnya kalian merasa tidak terbantu, silakan saja komen di bawah di bagian mana kalian tidak terbantu, dan mungkin bakalan dibuat video khusus untuk case-case tertentu atau masalah-masalah tertentu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menikmati video ini, dan see you di tutorial berikutnya. Bye-bye!